Biarlah kita Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mempersembahkan seluruh hidup kita. Tidak hanya setengah-setengah saja. Kita tidak boleh mengasihi Tuhan itu hanya sebatas bibir mulut kita atau sebatas akal logika pemikiran kita, tapi seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita harus kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab yang demikian adalah persembahan yang berkenan, persembahan yang terbaik yang akan menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami menyapa kembali seluruh anak-anak Tuhan dimanapun saudara sedang berada saat kesempatan ini. Ya, harapan kami tentunya kita semua di dalam keadaan yang baik, yang sehat, bahkan dalam kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kembali kita bertemu dalam program Suara Gembala. Dan kesempatan ini saudara, kita akan kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil dalam Kejadian pasal yang keempat. Di ayat yang ketiga sampai yang kelima, firman Tuhan berkata, demikian firman-Nya: setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, pada kesempatan hari ini kami beri judul renungan firman Allah adalah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus mempunyai kerinduan yang sangat besar, baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran. Tentunya kita mau memberikan persembahan itu kepada Tuhan begitu yang terbaik, yang terindah, yang bagus. Bahkan kita persembahan kita itu yang kita harapkan adalah kita berharap sepenuhnya kalau setiap dari persembahan tersebut itu berkenan di hati Tuhan, diterima oleh Tuhan, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kita pasti tidak berharap bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang sia-sia atau ditolak atau diabaikan oleh Tuhan. Dan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan dari persembahan Habel, sedangkan Kain dan persembahannya tidak diindahkan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Alkitab menyatakan bahwa kalau kita teliti, kalau kita pelajari, kalau kita menyimaknya, Tuhan terlebih dahulu memperhatikan pribadinya. Tuhan terlebih dahulu memperhatikan pribadi yang memberikan persembahan tersebut kepada Tuhan. Yang paling pertama, yang terutama, yang Tuhan akan lihat adalah sang pemberi, siapa yang memberikannya. Maka Tuhan menyebutkan bahwa persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tuhan melihat hati seseorang ketika dia memberikan persembahan tersebut. Tuhan menyelidiki, Tuhan memperhatikan maksud dan tujuan ketika seseorang itu memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Maka di ayat yang keempat firman Tuhan mengatakan, Habel juga mempersembahkan persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yang Tuhan cari terlebih dahulu adalah si pemberi persembahan.
Habel. Habel yang terlebih dahulu yang diperhatikan, maka persembahannya. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyelidiki setiap hati yang memberikan persembahan. Kalau di dalam firman Tuhan di 1 Tawarik pasal yang ke-28 di ayat yang ke-9, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan mengatakan Dia menyelidiki setiap hati, Dia menyelidiki segala cita-cita dan niat dari seseorang, maka Tuhan terlebih dahulu itu mencari pribadi yang akan memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Hati manusia yang memberi itu terlebih dahulu yang Tuhan cari. Bukan persembahan, bukan harta, materi dan lain sebagainya, tetapi kehidupannya, hatinya, keberadaannya. Sang pemberi persembahan itu adalah itu yang dicari oleh Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepada persembahan daripada Habel, daripada Kain. Tentunya Bapak Ibu Saudara, Kain sikap hatinya, hidupnya, perilakunya, kesehariannya sangat disukai oleh Allah. Maka persembahannya pun begitu diterima, berkenan di hadapan Tuhan, sangat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara kita yang ada pada kesempatan ini tidak hanya mempersembahkan harta kekayaan yang kita miliki, tetapi Tuhan mencari hati saudara. Tuhan mencari hidup saudara. Tuhan cari yang terlebih utama adalah keberadaan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan kita mempersembahkan itu hanya sebagian, hanya setengah-setengahnya saja, atau yang sisa-sisanya saja, atau yang asal-asalan kepada Tuhan. Tetapi biarlah kiranya kita, setiap kita yang ada, yang masih Tuhan berikan waktu kesempatan ini, mempersembahkan hidup kita itu secara total, mempersembahkan hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki, Tuhan mengenal setiap hati. Tuhan bisa saja menerima persembahan Kain, tetapi Tuhan bisa mengenal hatinya Kain. Tuhan bisa mengetahui apa yang ada di hatinya Kain. Maka kiranya keberadaan saya dan saudara, kita harus persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab apa dikatakan oleh Roma pasal yang ke-12 di ayat pertama, di sana firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma mengatakan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa persembahan yang paling berkenan, yang disukai oleh Allah adalah persembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah persembahan yang berkenan. Biarlah kita Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mempersembahkan seluruh hidup kita. Tidak hanya setengah-setengah saja. Kita tidak boleh mengasihi Tuhan itu hanya sebatas bibir mulut kita, atau sebatas akal logika pemikiran kita, tapi seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita
harus kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab yang demikian adalah persembahan yang berkenan, persembahan yang terbaik yang akan menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Persembahan yang berkenan adalah mempersembahkan seluruh hidup, keberadaan, segenap hati, segenap pemikiran, segenap kekuatan, segenap seluruh hidup kita hanya bagi nama Tuhan. Biarlah itu yang menjadi persembahan kita, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu bisa kita sogok atau kita suap dengan persembahan yang kita berikan. Sementara hidup kita hidup yang tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak bisa sogok Tuhan. Kita tidak pernah bisa kita suap Tuhan itu dengan harta kekayaan yang kita miliki, atau kita tutup-tutupi segala dosa pelanggaran yang kita lakukan. Tidak bisa, saudara. Sebab Tuhan menyelidiki setiap hati manusia. Tidak ada sedikit pun yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Dia. Sebab semuanya hidup kita ini Tuhan mengetahuinya. Apapun yang kita kerjakan, yang akan kita lakukan, yang akan kita persembahkan, Tuhan mengetahuinya. Biarlah kita seperti Habel, punya sikap hati yang baik, sikap hati yang taat, perilaku keseharian setiap waktu ketika dia mau menghadap Tuhan. Dia persiapkan yang sedemikian sempurnanya. Tidak hanya dia bawa persembahannya, tetapi kehidupannya secara pribadi pun dia mau berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Roma mengatakan pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah seluruh tubuhmu, hidupmu kepada Tuhan. Sebab persembahan yang demikian adalah persembahan yang berkenan, yang menjadi kesukaannya Tuhan, yang menjadi satu hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan persembahan yang begitu menyenangkan hati Tuhan, yang diterima, yang selalu menjadi kesukaan dan tidak menjadi ditolak oleh Tuhan. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan saat kesempatan ini kita boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sehari-hari ini kita lebih giat lagi untuk mempersembahkan yang terbaik, yang berkenan, yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus semakin besar, kita semakin kecil, sampai tiba waktunya Tuhan kita dibawa dan diangkat dan diagungkan, ditinggikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.